Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 746. Setelah sadar, KR langsung menutupi tubuhnya dengan tangannya dengan malu-malu sambil bertanya, kenapa Zhang Yi menatapnya? Apakah ada yang bagus dengan tubuhnya? Mendengar itu Zhang Yi malah menggodanya dengan mengatakan, indah, kau selalu terlihat indah. Keran dan Xin Xin menatap sinis setelah mendengar perkataan Zhang Yi. KR sadar kalau Lukran bangun lebih dulu dari dirinya, kemudian dia bertanya, apakah Lukran berhasil dan apa kekuatan supermu? Keran menjawab, Divine Machine Control. Itu adalah kekuatan yang sangat berguna, kata KR. Mendengar itu, Lukran kemudian bertanya balik, apa kekuatan KR? KR menjelaskan, kekuatannya dapat mempercepat regenerasi sel, bisa digunakan pada dirinya sendiri dan orang lain. Mendengar itu Lukran dengan penuh semangat, mengatakan kemampuan KR sangat hebat, seperti sosok KR itu sendiri. KR kemudian menambahkan kalau kekuatannya tidak hanya mempercepat regenerasi sel, dengan kekuatannya itu dia bisa membuat tangannya seperti menjadi pisau bedah untuk melakukan operasi pada tubuh manusia. Setelah mengatakan itu KR kemudian menghampiri Xin Xin. Melihat KR yang menghampirinya Xin Xin bertanya apa yang ingin dilakukan KR. KR berdiri di belakang Xin Xin, memegang bahunya, dan mengatakan kalau dia ingin melihat apakah dia bisa menyembuhkan kelumpuhan Xin Xin. Jangan takut, santai saja, kata KR, sambil memasukkan tangannya ke tubuh Xin Xin. Saat KR sedang mencoba kekuatannya, Xin Xin berkata pada KR kalau dia merasa ada yang diambil KR dari tubuhnya. KR menarik tangannya dari dalam tubuh Xin Xin, kemudian menatapnya dengan diam. Xin Xin kemudian bertanya pada KR, ada apa? Dan apa yang dia pengang? Sambil menunjukkan tangannya KR berkata, inilah yang kukeluarkan dari tubuhmu. Sekarang kau bisa mencoba untuk berdiri dan berjalan. KR mengelap tangannya menggunakan kain, sambil berkata kepada Xin Xin, jangan takut, cobalah berdiri. Xin Xin terdiam dan melihat ke arah kakinya. Melihat, sahabatnya itu keren kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, Xin Xin cepat coba. Xin Xin memegang tangan Keran, kemudian menjawab, baiklah, dan terdiam sejenak. Xin Xin perlahan berdiri sambil memegang tangan Keran. Kemudian dia berkata, aku berdiri. Aku bisa merasakannya. Dengan kakinya yang masih gemetar, Xin Xin perlahan melepaskan tangan Keran. Dia berpaling ke arah Zhang Yi dan yang lainnya, kemudian disambut dengan ucapan selamat, karena sudah bisa berjalan. Xin Xin yang merasa terharu, melihat ke arah KR. KR mengulurkan tangannya pada Xin Xin mengira dia akan memeluknya. Namun dia terkejut ternyata yang dipeluk oleh Xin Xin adalah Zhang Yi yang ada di sebelahnya. Dalam pelukan Zhang Yi, dengan perasaan senang Xin Xin berkata kepada Zhang Yi, sekarang dia bisa berjalan seperti gadis normal lainnya. Zhang Yi memeluk Xin Xin dan mengelus kepalanya. Sambil berkata, sekarang kau bisa berjalan kemanapun dengan kakimu sendiri. Itu sangatlah bagus. Kemudian, chapter 476 pun berakhir. Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 477. Diawali dengan yang Xin Xin yang senang karena bisa berjalan lagi, dia berjalan ke arah pintu dan berkata kalau dia ingin memberitahu semua orang yang ada di shelter kalau dia sudah bisa berjalan. Zhang Yi yang melihat itu mengajak KR dan Keran untuk mengikuti Xin Xin dari belakang. Sesampai di ruang tamu, Xin Xin terlihat sedang menyapa dan mengatakan kalau dia sudah sembuh dan bisa berjalan lagi. Semuanya yang ada di sana pun merasa senang. Zhang Yi, KR dan Keran yang melihat dari jauh juga senang. Zhang Yi kemudian berkata, sungguh menyenangkan punya kekuatan super. Kau bisa melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia di masa lalu. Ini juga termasuk dalam evolusi spesies, bukan? Sambil menuruni tangga, Zhang Yi berkata, karena alasan eksternal sebagian besar makhluk di planet ini mati dan sisanya digunakan pupuk. Setelah berevolusi mutan, mereka mereproduksi populasi lebih kuat dan luar biasa.
Sebelumnya aku sudah menduga kalau kekuatan super yang dibangkitkan setiap orang berhubungan dengan temperamen orang tersebut. Zhang Yi membalikkan badannya melihat ke Er dan Keran. Dia melanjutkan perkataannya. Ke Er, kau adalah seorang dokter, dan kekuatan yang kau bangkitkan adalah kekuatan penyembuhan. Keran seorang mekanik, dan kemampuan Anda berhubungan dengan mesin. Jadi aku memahami kalau jauh di lubuk hatimu, kau menginginkan kekuatan ini. Bahkan, semakin kuat keinginanmu, semakin kuat pula kekuatan super yang kau dapatkan. Care yang setuju dengan perkataan Zhang Yi, kemudian menjawab, sepertinya memang begitu. Zhang Yi kemudian terus melanjutkan perkataannya. Paman Yu bangkit setelah terkena tembakan. Dia ingin mendapatkan tubuh yang lebih kuat. Jadi kekuatan supernya bangkit memperkuat tubuhnya. Sebagai seorang fanatik seni bela diri, Liang Yue berharap mendapatkan kecepatan Wei Ji lebih cepat dan kekuatan yang lebih kuat. Mendengar semua yang dikatakan Zhang Yi, Keran kemudian bertanya, Pak Zhang Yi, kakak, kenapa kau membangkitkan kekuatan super uangmu? Apakah karena kau adalah manajer gudang? Zhang Yi terdiam dan memikirkan kembali kalau di kehidupan sebelumnya, dia sangat menderita karena kekurangan perbekalan, karena itu dia membangkitkan kemampuan super ruang dan kembali ke masa lalu. Dia kemudian terpikir, apakah reinkarnasinya adalah bagian kemampuan dari kekuatan super ruangnya? Setelah itu dia berkata, ini adalah dugaan yang sangat menarik. Kita harus mengetahui lebih banyak tentang kemampuan kita sendiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkannya. Hanya dengan itu kita bisa bertahan lebih lama di kiamat dunia ini. Sambil melambaikan tangan Zhang Yi memanggil Keran. Keran, kemarilah, aku punya sesuatu. Ayo gunakan kesempatan ini untuk memverifikasi kekuatan-kekuatan supermu. Keran mendekati Zhang Yi dan bertanya, bagaimana cara melakukannya? Zhang Yi mengeluarkan amo dari subruang dan bertanya pada Keran apakah dia bisa membuat amo asal itu. Keran mengambil amo itu dari tangan Zhang Yi, kemudian mengaktifkan kemampuan supernya. Dia kemudian mengetahui material apa saja yang terkandung dalam amo asal itu. Setelah mengetahuinya, dia kemudian mengatakannya pada Zhang Yi, kalau amo asal itu mengandung 12 jenis logam langka digunakan di dalamnya, dan harga satu potongnya tidak kurang dari 100.000. Mendengar itu, Zhang Yi bertanya, apakah Keran bisa membuatnya? Keran menjawab kalau tentu saja dia bisa membuatnya, tapi materialnya akan sulit dicari. Zhang Yi memberitahu Keran untuk tidak khawatir karena dia akan meminta Xingtian dan Xiao Honglian mencarikannya untuknya. Dia hanya perlu Keran bertanggung jawab untuk membuatnya. Beruntungnya, kota Tianhai sebelum kiamat adalah kota yang punya perekonomian yang makmur. Ada banyak laboratorium ilmiah dan universitas terkemuka. Jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan kesulitan mencari material yang dibutuhkan. Zhang Yi berpikir, selagi mereka masih dalam kondisi istirahat, mereka harus segera meningkatkan peralatan mereka. Agar jika ada bahaya yang datang, peluang tingkat bertahan hidup mereka akan jauh lebih tinggi. Kemudian, chapter 477 pun berakhir. Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 478. Beberapa hari setelah dipembangkitan kekuatan Keer dan Keran, di ruang kerja Lu Keran, terlihat Keran sedang menerjakan sesuatu. Dia kemudian memanggil Zhang Yi untuk melihat amo asal yang sudah dia buat, karena permintaan Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi kemudian mendekat, namun dia heran kenapa amo yang dibuat Keran berbeda dari sampel yang dia berikan. Keran kemudian menjelaskan kalau amo yang dia buat sudah dimodifikasi dan mengalami peningkatan dari aslinya. Dia bahkan menambahkan racun di dalam amo asal itu. Selama tembakan dan amo itu mengenai musuh, infeksi logam dalam amo pasti akan memperparah lukanya. Zhang Yi kemudian menanyakan apakah racunnya berbahaya, dan menurutnya racun sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Keran yang sudah mengenal gaya bertarung Zhang Yi yang tidak frontal, mengatakan pada Zhang Yi kalau dia membuat itu karena tahu Zhang Yi akan menyukainya. Karena gaya bertarung Zhang Yi yang ekletik. Zhang Yi yang agak tersinggung mengatakan dia akan menganggap perkataan Keran sebagai pujian dan menanyakan bagaimana cara menggunakan racun dalam amo asal kepada Keran. Keran kemudian
menjelaskan kalau racun yang ada di dalam ammo itu akan aktif dengan sendirinya saat bersentuhan dengan darah target. Dia juga menjelaskan kalau racunnya tidak akan aktif dengan cara biasa. Kran kemudian menambahkan lagi kalau dia memasukkan perak suci dalam ammo asal yang dia buat agar distrik Jiangnan tidak tahu kalau mereka juga bisa membuat ammo asal. Zhang Yi kemudian mengatakan, seperti yang diharapkan darimu, karena dia sudah mengetahui kemampuan Kran. Setelah itu Kran mengambil sebuah box panjang dan mengatakan kalau dia masih punya barang lain yang dia buat khusus untuk Zhang Yi. Zhang Yi yang melihat itu mengatakan apakah mungkin dalam box itu adalah senjata baru yang dibuat untuknya. Kran yang terkejut karena Zhang Yi bisa menebak itu, kemudian mengatakan, "Kakak, kau hebat, kau bisa tahu apa itu hanya dengan melihatnya." Zhang Yi kemudian membuka kotak yang ternyata berisi 2 pistol dan 1 buat sniper. Setelah dia melihat senjata yang dibuatkan untuknya itu, Zhang Yi sangat senang dan mengatakan kalau senjata itu sangat luar biasa. Kran yang mendengar itu lantas menjelaskan kalau senjata dan ammo perak suci yang dia buat itu satu set. Jadi seandainya salah satunya dicuri seseorang, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dia juga menambahkan kalau senjata yang dia buat khusus untuk Zhang Yi, ini diberi nama Bai Xiao dan snipernya diberi nama Lei Shu. Merasa puas dengan senjata yang dibuat Kran, Zhang Yi kemudian mengatakan, pada Kran kalau Kran benar-benar jenius yang tiada tara di dunia, karena baru saja membuat prestasi yang luar biasa. Dan dia juga bertanya apakah Kran mengizinkan hadiah yang dia inginkan. Kran kemudian mengatakan pada Zhang Yi kalau dia ingin membuat mecha. Zhang Yi menyetujui itu dan mengatakan kalau Kran bisa bicara padanya jika membutuhkan sesuatu. Kran yang sangat senang karena Zhang Yi setuju, kemudian mengatakan, luar biasa, aku pasti akan memenuhi harapan kakak. Kemampuan Divine Machine Control pasti akan memungkinkan aku membuat rangkaian mekanisme yang paling kuinginkan. Setelah Kran mengatakan itu, tiba-tiba handphone Zhang Yi berdering. Rupanya dia menerima pesan dari kantor Panglima Distrik Jiangnan. Melihat pesan yang dia terima dari kantor Panglima wilayah Jiangnan, Zhang Yi lantas curiga, apakah mungkin Bailey telah mengatakan informasi sebenarnya tentang dirinya pada Panglima Jiangnan. Kran yang melihat Zhang Yi yang bersikap tidak biasa kemudian bertanya pada Zhang Yi, kakak ada apa? Kemudian chapter 478 pun berakhir. Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 479. Setelah mendengar pertanyaan Kran, Zhang Yi menjawab kalau tidak ada apa-apa. Dan dia meminta Kran melanjutkan pekerjaan karena dia mau kembali ke kamarnya. Zhang Yi kemudian berjalan menaiki tangga dan meninggalkan Kran. Setelah sampai di kamar, Zhang Yi langsung menelepon Bailey untuk menanyakan apa maksud dari email yang dia terima dari kantor pusat. Di tempat lain, Bailey yang sedang duduk di meja makan bersama keluarganya melihat handphonenya berdering. Setelah memeriksa yang menghubunginya ternyata adalah Zhang Yi. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah mungkin Zhang Yi menyesali keputusannya yang membuat dirinya menjadi kapten? Melihat sang ayah yang terdiam sambil melihat handphone, anak Bailey kemudian bertanya, ada apa pada Bailey? Bailey yang mendengar itu kemudian berdiri dan mengatakan, kalau dia tidak apa-apa kemudian meminta anak dan istrinya makan terlebih dahulu karena dia ada urusan di kantor. Bailey kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintunya. Setelah itu dia mengangkat telepon dari Zhang Yi. Karena teleponnya diangkat, kemudian Zhang Yi menanyakan, bagaimana kabar Bailey akhir-akhir ini sebagai basa-basi? Bailey yang tahu itu hanya basa-basi kemudian menjawab, berkatmu, aku udah menjadi kapten. Apa yang kau inginkan dariku? Karena jawaban Bailey yang to the point, Zhang Yi kemudian langsung bertanya apa maksud dari email yang dia terima dari kantor pusat. Bailey yang sempat berpikir yang tidak merasa terkejut, karena ternyata Zhang Yi menghubunginya karena hal ini. Dia kemudian bertanya, apa kau sudah menerima emailnya? Itu adalah keputusan yang baru saja dibuat oleh Panglima tertinggi untuk mengintegrasikan semua kekuatan yang bisa kumpulkan di wilayah Jiangnan dan Zhang Yi. Yang tidak mendengar hal ini kemudian bertanya pada Bailey, apakah kami akan diikut sertakan kali ini? Aku tidak yakin tentang itu, kata Bailey.
Tapi menurutku kantor pusat tidak akan mengintegrasikan kalian semua, kemudian mengelola semuanya di wilayah tersebut. Lagi pula, jika melakukan itu, kantor pusat perlu menginvestasikan banyak sumber daya. Itu tidak hemat biaya. Zhang Yi, yang mengetahui jumlah orang yang masih bertahan hidup kemudian bertanya. Paling banyak hanya ada beberapa ribu orang. Apakah kalian tidak mampu mengurus makanannya? Bailey yang tahu, bukan itu masalahnya. Kemudian mengatakan pada Zhang Yi, kalau masalahnya bukan pada makanan, tapi pada obat-obatan langka yang digunakan untuk membuat para mutan menjadi lebih kuat. Zhang Yi yang berpikir, wilayah Jiangnan ingin mengambil pasokan makanan miliknya, kemudian mengatakan, aku paham kalau wilayah Jiangnan mengharuskan kami untuk mengelolanya secara seragam, tapi kami tidak bersedia memberikan pasokan kami. Bailey kemudian menjawab, tidak sama sekali, dunia saat ini terlalu kacau, dan Panglima tertinggi ingin memanfaatkan kekuatan wilayah Jiangnan dengan baik untuk menghindari pertemuan dengan kekuatan tak dikenal dari dunia luar, dan takut wilayah Jiangnan akan dikalahkan satu persatu menjadi sepotong pasir lepas. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian berpikir, kalau ini mungkin kesempatan baginya untuk pergi ke sana dan menyelidiki wilayah Jiangnan. Dia kemudian menjawab, nah, setelah tahu apa yang akan dilakukan, maka aku harus datang dan melihat langsung untuk mengetahui situasi spesifiknya. Bailey kemudian menjawab, kalau dia akan mentraktir Zhang Yi minum saat dia tiba di Blizzard City. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mengatakan, kalau tanpa perlu mengatatnya pun dia sendiri yang akan mencari Bailey saat dia tiba di sana. Setelah selesai bertanya pada Bailey, Zhang Yi kemudian memutuskan kalau sudah saatnya dia mengatakan tentang hal ini pada yang lainnya juga. Zhang Yi mengumpulkan semua orang yang ada di shelter, kemudian mengatakan tentang email tersebut. Dia juga menambahkan kalau dia sudah mengkonfirmasi situasinya dari orang-orang di sana. Kali ini Kit diminta untuk pergi ke sana karena ada konferensi yang diadakan oleh markas besar wilayah Jiangnan untuk menentukan kewenangannya dan menyatukan yurisdiksi kekuatan besar dan kecil di seluruh wilayah. Setelah itu dia mengatakan kalau mereka akan menentukan siapa saja yang ikut pergi ke Blizzard City. Dia mengatakan, kalau yang pergi masih sama seperti sebelumnya, yaitu aku, Paman Yu, Gendut Shu, Liang Yue, dan Hua Hua akan pergi ke kota Blizzard, sementara yang lain tetap tinggal. Mendengar hal itu KR kemudian merangkul tangan Zhang Yi dan mengatakan, Zhang Yi, jarang sekali para mutan yang berkumpul di seluruh wilayah Jiangnan. Aku juga ingin pergi dan melihat-lihat. Zhang Yi yang penasaran kenapa KR ingin ikut pergi, kemudian bertanya, kau seorang dokter, dan kita tidak sedang berperang, mengapa kau ingin pergi ke sana? KR kemudian mengatakan, entahlah, ada banyak orang di sana. Bagaimana jika kau terluka? Dengan situasi saat ini, apa kau yakin ingin menggunakan dokter lain? Kemudian chapter 479 pun berakhir. Halo guys, jumpa lagi di channel Error. Kali ini gue mau melanjutkan cerita Freezing the World. I built a doomsday safe house. Chapter 480. Setelah mendengar perkataan KR, Zhang Yi kemudian bertanya, apa maksudmu aku sama saja dengan membeberkan informasi diriku sendiri jika menerima pengobatan dari mereka? KR kemudian menjawab kalau bukan hanya itu saja, ada kemungkinan kalau mereka akan menggunakan sampel genetik Zhang Yi untuk membuat senjata yang bisa melawan Zhang Yi. Mendengar perkataan KR Paman Yu kemudian menyela. Kalau begitu, meskipun kita pergi ke sana, kita harus berhati-hati agar tidak membocorkan informasi kita. Setelah memahami perkataan KR Zhang Yi pun setuju membiarkan KR ikut ke Blizzard City. KR yang senang berteriak kegirangan sambil mengacungkan dua jarinya. Tak lama kemudian Lu Keran kemudian berkata pada Zhang Yi kalau dia juga ingin ikut. Zhang Yi yang khawatir kemudian berkata, jangan membuat masalah, jika kau juga mau ikut, bagaimana kami bisa menjagamu? Mendengar itu bukannya berkecil hati, Keran kemudian menjelaskan, kalau di wilayah Jiangnan pasti punya banyak senjata dan teknologi canggih, jadi dia menanyakan, apakah Zhang Yi tidak menginginkan teknologi itu? Dia juga menambahkan, asalkan dia bisa bersentuhan dengan teknologi atau alat-alat canggih itu, dia pasti bisa menganalisis bahan konstruksinya. Dan sangat mungkin dia bisa membuatkannya untuk Zhang Yi. Zhang Yi yang bersemangat mendengar itu kemudian merangkul Keran dan berkata, boleh, kau harus ikut. Yang lain bisa memilih untuk pergi, tapi adikku Keran,
Harus ikut pergi. Yang Mi yang mendengar itu kemudian mengatakan, kalau begitu Sister Joe dan aku akan menunggumu kembali ke rumah. Tepat setelah itu Shin Shin juga mengatakan kalau dia akan tinggal di Schiller dan memberikan dukungan informasi dari shelter karena hanya dia dan Zhang Yi yang punya hak akses mengontrol ruang kendali. Karena sudah diputuskan siapa saja yang pergi ke Blizzard City, Zhang Yi kemudian mengatakan, oke, kalau begitu ayo pergi ke sana dengan 6 orang dan 1 kucing. Setelah berdiskusi, Zhang Yi kemudian langsung menghubungi kantor pusat wilayah Jiangnan untuk memberitahu kalau dia akan pergi ke sana. Kantor pusat pun memberitahukan Zhang Yi untuk menunggu di stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaoshan di distrik Lujiang, karena seseorang akan datang menjemputnya di sana pada tanggal 7 April pukul 4. 11.30 Zhang Yi terkejut karena dia berpikir kalau dia harus pergi ke Blizzard City sendiri, namun ternyata akan ada yang menjemputnya untuk pergi ke sana. Setelah membaca pesan dari kantor pusat Jiangnan, Zhang Yi kemudian memberitahu semua orang di shelter kalau masih ada 2 hari sebelum tanggal 7 April dan dia meminta semua pergi unut melakukan persiapkan. Dia juga mengatakan kalau dia akan menghubungi Xingtian, Xiao Honglian dan akan pergi ke sana bersama mereka nanti. Mendengar itu, Yang Mi kemudian berkata, kalau begitu kami akan ambilkan sesuatu untuk dimakan dulu. Beberapa saat kemudian Zha Shengyi langsung menghubungi Xingtian, Xiao Honglian melalui handphonenya. Dia kemudian berkata, aku telah membalas email dari wilayah Jiangnan dan mereka bilang mereka akan mengatur seseorang untuk datang menjemput. Bagaimana dengan kalian? Mendengar itu, Xingtian kemudian menjawab kalau dia sudah membalas email dari kantor pusat Jiangnan dan menerima alamat pertemuan. Begitupun Xiao Honglian yang mengatakan hal yang sama. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menanyakan pada mereka berdua, apa mereka ada menyebutkan tentang stasiun kereta bawah tanah Xiaomiaoshan? Mungkinkah kita bisa naik kereta bawah tanah langsung ke sana? Xiao Honglian kemudian menjelaskan, ada 2 jenis jalur transportasi di Tiongkok. Satu untuk keperluan sipil dan satu lagi untuk keperluan militer. Beberapa jalur transportasi tidak terbuka untuk umum dan relatif tertutup. Saya ingat kereta khusus melewati Gunung Xiaomiao. Mendengar itu, Zhang Yi kemudian berkata, begitu ya, ngomong-ngomong, jangan membawa terlalu banyak orang saat pergi. Cukup bawa beberapa orang elit bersamamu. Xingtian dan Xiao Honglian menyetujui itu. Karena pembicaraan sudah usai, Zhang Yi pun menutup teleponnya. Setelah itu dia kemudian menyandarkan bahunya di kursi dan berharap tidak terjadi masalah saat mereka tiba di markas besar wilayah Jiangnan. Kemudian chapter 480 pun berakhir. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.